Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan kembali belajar fisika, masih melanjutkan materi tentang kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang Allah berikan kepada kita, manusia di bumi ini. Bersyukur sekali karena kalor ini adalah energi yang sangat berlimpah yang Allah berikan kepada kita, terutama yang tinggal di negara yang berada di wilayah tropis, sehingga kita bisa menikmati curahan cahaya matahari setiap saat, dan kalor yang lain pun bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Juga dalam alat-alat teknologi kita bisa menggunakan kalor ini sehingga membuat kegiatan-kegiatan sehari-hari kita menjadi lebih mudah. Kalor baru akan terasa manfaatnya ketika dia berpindah, ya. Jadi kalor itu terbentuk ketika energinya berpindah dari satu benda yang suhunya tinggi ke benda lain yang suhunya lebih rendah. Maka ketika ada dua benda yang suhunya sama, tidak akan ada kalor di sana, ya. Jadi syaratnya adalah suhu kedua benda harus berbeda. Satuan dari kalor itu ada dua. Untuk satuan SI-nya, Joule, dan satuan CGS-nya adalah kalori. Ini diingatkan saja ya, karena di SMP sudah pernah. Untuk konversinya, 1 Joule itu setara dengan 0,24 kalori, sebaliknya 1 kalori setara dengan 4,2 Joule. Pekan yang lalu, kalian sudah mengerjakan LKPD tentang pengaruh kalor terhadap zat. Di sana kalian diminta menjawab beberapa pertanyaan yang intinya kalian diminta untuk menganalisis bagaimana pengaruh kalor terhadap zat. Ya. Jadi ada beberapa pengaruh kalor. Yang pertama, kalor bisa mengubah suhu sebuah zat. Nah, ini ada ilustrasi sebuah gelas berisi air panas. Ya, kita tahu kalau airnya panas, maka suhunya berarti suhunya tinggi. Lalu dimasukkan ke dalam air panas tersebut sejumlah es batu, sehingga air di dalam gelas itu menjadi hangat. Kalau kita bandingkan dengan kondisi awal, berarti suhu air ini adalah lebih rendah, ya, suhunya rendah. Jadi awalnya suhunya tinggi, kemudian menjadi suhunya rendah. Nah, itu adalah tanda, ya, ciri dari sebuah zat melepaskan kalor. Nih, ya. Jadi air panas tadi karena berinteraksi dengan es batu, gitu ya, maka dia terjadilah perpindahan kalor, pelepasan kalor dari air panas. Kemana pindah kalornya itu? Ke es batu, sehingga suhu air panas menjadi turun. Jadi kemudian yang kedua, sebaliknya, ketika awalnya suhu zat tersebut rendah, kemudian misalkan dipanaskan, maka zatnya akan menjadi lebih panas, kan ya, artinya suhunya lebih tinggi. Nah, yang tadinya suhunya rendah, kemudian dipanaskan sehingga menjadi suhunya lebih tinggi, itu artinya, itu tandanya zat tersebut menerima kalor. Jadi, pengaruh kalor terhadap zat itu bisa mengubah suhu, ya, bisa membuat suhu benda menjadi turun, bisa membuat suhu benda, sebuah zat menjadi naik. Nah, tadi kan ada kalor yang dilepas, ada kalor yang diterima, ya. Besarnya atau jumlah kalor yang dilepas dan diterima oleh sebuah zat itu dirumuskan dengan Q camat, ya. Q sama dengan C kali M kali delta T.
atau ada yang urutannya itu Q sama dengan MC delta T, boleh ya. Kalau mau dibuat dalam rumus segitiga, Q-nya di atas, kemudian per C kali M kali delta T, ya, di mana Q adalah jumlah kalori yang dilepas sebuah zat atau diterima oleh sebuah zat, satuannya Joule atau kalori. C adalah kalori jenis, ya, kalori yang menunjukkan kemampuan sebuah zat untuk menerima atau melepaskan kalor. M adalah massa, nah, C tadi satuannya dalam Joule per kilogram derajat Celcius, M satuannya dalam massa, dan delta T yaitu selisih suhu yang merupakan suhu akhir dikurangi suhu awal, ya. Satuannya bisa derajat Celcius atau Kelvin, tinggal nanti disesuaikan saja. Nah, anak-anakku, Allah itu keren banget ya. Allah bukan hanya menciptakan manusia, tapi menyediakan di bumi ini berbagai macam keperluan kita untuk kelangsungan kehidupan manusia. Di antaranya dengan Allah ciptakan beberapa jenis zat yang berbeda kalor jenisnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kalor jenis itu adalah kemampuan sebuah zat untuk mampu menyerap dan atau melepaskan kalor sehingga bisa mengubah suhu zat yang lain gitu ya. Nah, ini di tabel ini ada beberapa kalor jenis zat ya: aluminium, tembaga, kaca, besi, timbal, marmer, perak, kayu, alkohol, dan raksa. Nah, ini mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Lihat ya, angka-angkanya nih di sini. Kita lihat yang satunya Si saja. Nah, ini menunjukkan kemampuan zat tersebut yang berbeda-beda dalam menghantarkan atau menyerap, menerima kalor gitu ya. Nah, coba ini kita bandingkan alkohol dengan raksa. Kita tahu termometer ini adalah salah satu bahan pengisi termometer ya. Ada termometer alkohol, ada termometer raksa. Ternyata alkohol itu kalori jenisnya 2400 dan raksa hanya 140. Bedanya jauh banget ya. Ini apa artinya? Nah, ternyata dengan nilai kalori jenis yang kecil itu akan berbanding terbalik dengan Q tadi ya. Berbanding lurus dengan Q, dengan kalor, dan berbanding terbalik dengan suhu gitu. Artinya raksa ini akan lebih mampu untuk menyerap kalor sehingga menghasilkan perubahan suhu yang lebih cepat gitu ya dibandingkan dengan alkohol gitu. Kemudian kita lihat lagi aluminium dengan tembaga. Nah, lihat nih, aluminium 900, tembaga 390. Kalau mau memasak ya menggunakan panci yang mana nih yang ingin supaya lebih cepat panas apa yang dimasaknya, air atau sayuran ya, menggunakan aluminium atau tembaga. Nah, kita tahu tadi nilai kalori jenis itu berbanding terbalik dengan perubahan suhu ya dari rumus Kicamat tadi. Maka kalau kalori jenisnya kecil, maka perubahan suhunya akan besar. Jadi akan lebih cepat panas ya. Maka memasak dengan menggunakan tembaga itu jauh lebih menghemat, lebih baik ya gitu. Nah, kita masuk pengaruh kalori yang kedua. Ya, ketika sebuah kalor diberikan kepada sebuah zat, maka kalor itu mampu mengubah wujud zat tersebut. Ya, tentunya ada proses yang terjadi ya sebelum perubahan wujud zat ini. Namun itu baru akan dibahas ke pengaruh kalori yang ketiga nanti. Jadi kita sekarang bahas dulu bahwa kalor itu bisa mengubah wujud zat. Kemarin dalam LKPD kan
dalam soal nomor 2, ya seorang ibu ketika merebus air ya, kemudian dia tinggal dulu, pas 30 menit kemudian dilihat air dalam pancinya itu sudah berkurang gitu kan ya. Wah, kemana ini, kan tidak mungkin bocor ya. Nah, itu ternyata karena kan airnya terus dipanaskan, airnya terus menerima kalor ya. Sehingga kalor yang diterima oleh air tersebut digunakan untuk mengubah wujudnya ya, yang tadinya air berubah menjadi apa? Iya, menjadi uap ya, sehingga berkurang jumlah airnya karena kalau uap kan tidak terlihat. Nah, ini di SD, di SMP sudah dipelajari ya, sangat terkenal bagan perubahan wujud zat. Nih, ada 3 jenis zat, gas, padat, dan cair. Nah, kalau zat padat berubah menjadi gas ya, silakan itu kalian beri nama tuh, apa namanya. Sebaliknya, kalau gas berubah menjadi padat, apa namanya. Lalu yang nomor 3, zat gas berubah menjadi cair, apa namanya. Dan maaf, cair jadi gas ya. Dan nomor 4, gas menjadi cair. Tuliskan namanya di buku catatan kalian. Yang kelima, dari padat menjadi cair. Yang keenam, dari cair menjadi padat. Nah, ini silakan tuliskan nih sebagai tugas untuk kalian ya. Tuliskan di buku tulisnya. Pada slide ini tugas ya buat kalian nih. Silakan dibaca, dipikirkan, dan ditulis dalam buku tulis kalian jawabannya. Ini ada beberapa peristiwa ya yang terkait dengan perubahan wujud zat. Ada 6 peristiwa. Nah, sebutkan pada masing-masing nomor itu apa nama perubahan wujudnya, dan pada proses perubahan tersebut itu terjadi pelepasan atau penerimaan kalor gitu ya. Jadi ada 2 yang harus dijawab untuk setiap nomor. Nih, nomor 1 ini air, kemudian berubah menjadi es ya, apa perubahan wujudnya. Lalu ada embun, ini perubahan wujudnya apa, penerimaan atau pelepasan kalor. Nah, kalau nomor 3 ini kamper ya, yang maksudnya adalah proses pembentukan kamper itu apa nama perubahan wujudnya, dan melepas atau menerima kalor di sana. Lalu nomor 4 ini ada es, kemudian ada sebagian menjadi air di sini gitu kan, ini apa. Nomor 5, ada air, lalu di atasnya ada terlihat titik-titik air ya, atau uap air. Kemudian nomor 4, lihat ini ada bongkahan batu ya. Ini adalah batu belerang gitu kan di gunung berapi. Lalu kok mengeluarkan asap gitu. Nah, ini peristiwa apa nih namanya, dan terjadi pelepasan atau penerimaan kalor nih bisa seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk tugas yang pertama ini. Baik, kita lanjutkan dalam pembahasan tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat itu melibatkan beberapa besaran fisika yang mempengaruhi perubahan wujud zat tersebut, dan akhirnya digunakan ke dalam persamaan matematis. Yang pertama, kalor lebur, simbolnya L besar. Ya, ini sama peranannya ya dengan kalor beku. Ya, kalor lebur mah kalori yang diperlukan untuk melebur ya pada titik leburnya. Kalau kalor beku itu kalori yang diperlukan untuk membeku gitu ya. Air membeku ya. Kalau lebur, es melebur gitu kan ya. Nah, satuannya joule per kilogram. Kalor lebur atau L rumusnya adalah Q per M, atau untuk mempermudah biasanya ya, kalor yang diperlukan untuk sebuah zat bisa melebur adalah Q sama dengan M kali L. Ya, silakan diingat-ingat dalam rumus segitiganya itu. Nah, kalau lebur itu
supaya sebuah zat itu bisa sampai ke titik leburnya. Apa itu titik lebur? Titik lebur adalah suhu zat ketika melebur, ya. Seperti misalkan kalor lebur es, ya. Kapan sebuah es melebur, ya, berubah menjadi zat cair, yaitu kalau menggunakan skala Celcius adalah 0 derajat Celcius, ya, dan sebagainya. Besaran berikutnya adalah kalor uap. Simbolnya U besar. Nah, pengaruhnya itu sama dengan kalor embun. Kalau kalor uap itu adalah kalor yang diperlukan zat cair untuk menguap, ya, pada titik didihnya. Kalau kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh uap untuk mengembun, ya, gitu, untuk berubah menjadi zat cair, gitu kan. Nah, secara matematis, kalor uap adalah Q per M, atau besarnya kalor yang dibutuhkan untuk sebuah zat bisa menguap, yaitu Q sama dengan M kali U. Nah, itu ya. Apa itu titik didih? Suhu sebuah zat ketika mendidih. Kalau zatnya adalah air, ketika dia mencapai suhu 100 derajat Celcius, dia akan mendidih, gitu ya. Itulah titik didihnya. Sementara kalau kalor embun, itu kalor yang diperlukan oleh gas untuk mengembun pada titik embunnya. Dan titik embun adalah suhu sebuah zat ketika mengembun. Nah, anak-anakku, besarnya atau pengaruh kalor yang diberikan terhadap sebuah zat itu bisa ditunjukkan dalam bentuk grafik seperti yang yang ditampilkan dalam slide ini, ya. Nah, perhatikan ada sumbu Y dan X, ya. Kita lihat ini adalah sumbu Y-nya menunjukkan suhu dalam satuan derajat Celcius. Nah, lihat ada angka 0 dan 100, di mana 0 ini adalah titik lebur atau titik beku, ya, dan 100 adalah titik didih. Lalu berarti semakin ke atas suhunya akan semakin bertambah, dan semakin ke bawah suhunya akan semakin kecil, semakin minus. Sumbu X itu menyatakan waktu yang diperlukan selama pemberian kalor itu terjadi. Nah, mari kita analisis grafik ini. Perhatikan titik A. Mulai dari titik A, ini adalah fase awal zat tersebut. Kalian bisa menjawab tidak? Zat ketika di titik A ini fasenya apa? Ya, betul. Fasenya adalah beku atau berupa es, ya. Karena ini adalah zatnya itu air, gitu ya. Dalam ada keterangan gambar 1.4 grafik perubahan wujud air. Nah, titik fase A itu berada pada suhu di bawah 0 derajat, kan? Berarti suhunya minus. Nah, pada suhu itu ya berarti wujud zat adalah es. Kalor terus diberikan, ya, pada zat tersebut sehingga suhunya meningkat, ditunjukkan oleh garis linear yang terus naik sampai ke titik B. Nah, kalor yang diberikan pada peristiwa A sampai ke B ini berarti digunakan untuk meningkatkan suhu zat tersebut. Tadinya suhunya minus menjadi 0 derajat Celcius. Nah, di titik B ini apa ya wujud zat? Di titik B wujud zatnya masih es. Karena belum berubah, ya, masih es, cuma suhunya udah lebih hangat esnya, gitu. Nah, terus kalor terus diberikan kepada zat tersebut sampai berada di titik C fasenya. Kalau kita lihat dari titik B sampai titik C ini, kok tidak terjadi perubahan suhu ya? Padahal kan kalor terus diberikan. Iya, karena pada fase
pada perjalanan dari B ke C ini, kalori yang diterima oleh air itu digunakan untuk mengubah wujudnya. Ya, jadi di titik C ini, wujud Z-nya sudah menjadi air. Ya, kita lanjutkan. Kalor masih terus diberikan ya. Dari titik C, ternyata suhunya terus meningkat, linear, naik, sampai ke titik D, dan kita lihat suhunya adalah 100 derajat Celcius. Nah, di grafik ini menunjukkan kalori yang diterima oleh air atau yang diberikan kepada air digunakan untuk meningkatkan suhunya. Kita lanjutkan dari titik D. Di titik D ini apa yang terjadi ya? Titik 100 derajat Celcius adalah titik didih. Jadi di titik D ini airnya mendidih gitu ya. Bentuknya masih apa? Masih air gitu. Terus masih diberikan kalor sampai dia di titik E, tapi tidak ada perubahan suhu, masih 100 derajat Celcius. Iya, karena kalor yang diberikan kepada air digunakan untuk mengubah wujudnya. Di sini mulai menguap airnya, berubah menjadi uap yang suhunya 100 derajat Celcius. Iya, begitulah ya kisah perjalanan kalor. Kisah perjalanan perubahan wujud air karena menerima kalor, karena diberikan kalor. Nah, anak-anakku, pada grafik ini hanyalah penjelasan dari grafik sebelumnya ya. Di sini tidak ditampilkan titik A, B, C, D, E, tapi diuraikan berapa besarnya masing-masing kalor yang diperlukan. Kita lihat dari yang paling bawah, Q1. Ini adalah kalori yang diperlukan oleh es untuk meningkatkan suhunya, ya, dari minus menjadi 0 derajat Celcius. Besarnya kalori yang dibutuhkan adalah Q1 sama dengan M kali C kali delta T, di mana M-nya adalah massa es dan C-nya adalah kalor jenis es. Delta T-nya adalah 0 derajat dikurangi suhu awalnya, gitu ya. Kemudian Q2. Q2 itu adalah kalor yang dibutuhkan oleh es untuk melebur. Gitu. Suhunya tidak meningkat di sini karena kalori yang diterima digunakan untuk melebur. Besarnya kalori yang diterima oleh es ini sama dengan M kali L. M-nya adalah massa es dan L-nya adalah kalor lebur es. Lalu ada Q3. Q3 adalah kalor yang diterima oleh air, ya, karena esnya sudah melebur menjadi air, maka Q3 adalah kalori yang diterima oleh air untuk meningkatkan suhunya dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Berapa besarnya? Q3 sama dengan M kali C kali delta T. M-nya adalah massa air. Massa airnya sama dengan massa es ya. Dan C-nya adalah kalor jenis air, bukan kalor jenis es. Delta T adalah 100 derajat dikurangi 0 derajat. Oke. Q4 adalah kalor yang diperlukan untuk menguap gitu ya. Jadi bukan untuk menaikkan suhunya, tapi untuk mengubah wujud dari air menjadi uap. Besarnya adalah Q4 sama dengan M kali U. M-nya adalah massa air dan U-nya adalah kalor uap. Kemudian Q5 adalah kalor yang diperlukan oleh uap untuk meningkatkan suhunya. Oke. Sehingga total kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud dari es menjadi uap ini adalah Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5.